Satu, Shalom. Yang terhormat Bapak anggota DPR RI, Bapak Robert Kardinal. Beliau selaku orang tua dan keturunan daripada kita di Papua Barat, itu baru tepuk tangan untuk beliau dulu. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat selalu. Berikutnya yang terhormat Bapak Lurah Pagaram yang baru, yang masih energi, semoga dengan pemikiran beliau ke depan Kelurahan Tampagaram bisa naik menjadi kelurahan terbaik juga di Kota Sorong. Untuk mempersingkat waktu, untuk kita mempersingkat waktu kepada Bapak, kita persilakan. Terima kasih. Empat pilar kebangsaan adalah tugas kami sebagai anggota DPR yang juga anggota MPR. MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Yang saya hormati Pak Lurah yang menyediakan tempat baik buat kita semua pada hari ini. Pertama-tama saya mohon maaf dulu karena tadi ada acara tadi pertama itu agak tertunda, jadi saya agak terlambat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini bagian dari salam dari empat pilar. Karena dalam Undang-Undang Dasar Pancasila kita mengakui 5 agama. Jadi semua salam dari 5 agama itu harus disebutkan. Itu bagian dari empat pilar. Ini saya kasih contoh-contoh yang kecil. Macam Pak adik ini Jumain Acan dengan teman-temannya bergotong royong mengatasi banjir, membuat tempat yang bersih untuk tempat ini kumpul di Papua. Ini ada dari Maluku, ini dari mana, agama Muslim, agama Kristen, agama Buddha, apa semua bersatu menjadi Indonesia. Itulah Pancasila, 4 pilar yang kita punya itu. Pecah-pecah dia. Padahal bahasanya mungkin sama, makanannya pun sama, tapi dia ini karena dia tidak punya Pancasila, tidak punya Undang-Undang Dasar 45, tidak punya Bhinneka Tunggal Ika. Dia tidak punya. Kita ini hebat karena kita punya orang tua kita pendahulu yang Bung Karno buat Pancasila. Makanya kita bersatu. Wajib kita sebagai anggota DPR wajib untuk mensosialisasikan 4 pilar ini. Misalnya nanti ada warga di Tampagaram mau bangun musola, pasti tetangganya walaupun Kristen juga ikut bantu, angkut 2 batu kah, bata kah, sama-sama. Itu bagian dari pelaksanaan 4 pilar gotong royongan kita di Indonesia. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Kita semua sama adalah Indonesia. Jadi Indonesia menjadi negara yang besar sekali. Kita bayangkan, mungkin Bapak Ibu yang belum sampai, saya sampai di Aceh. Kalau kita terbang dari Aceh sampai ke Merauke itu berapa jam? Kita berangkat dari Jakarta sampai ke Sorong aja hampir 4 jam. Tidur di pesawat, bangun, belum sampai lagi. Tidur 1 jam, bangun lagi, belum sampai. Besar sekali negara kita, berbeda-beda. Nah itulah. Makanya pemerintah melalui MPR, anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Wajib dalam reses ke daerah untuk mensosialisasikan 4 pilar. 4 pilar. Undang-Undang 45 pertama kali disusun, dirancang pada 29 April 1945. Jadi bentuk
Kemudian 22 Juni 1945 dibentuk panitia 9. Mereka diketahui merancang piagam Jakarta dan kemudian menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pada 18 Agustus 1945, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baru pada tanggal 29 Agustus 1945, Komite Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah NKRI. NKRI adalah singkatan dari siapa yang tahu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua mendapat angka 100. NKRI berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal berapa saya lupa. 7 Agustus benar 45. Siapa yang nah Islam? NKRI menganut sistem republik dengan sistem desentralisasi. Hal ini sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan oleh undang-undang, ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Papua saja berapa bahasa, berapa suku, tapi semua kalau tidak ada bahasa Indonesia, negara-negara lain itu macam saya katakan Uni Soviet negara besar sekali, bubar, pecah-pecah berapa puluh negara. Yugoslavia pecah semua, tidak ada yang bisa bertahan. Indonesia kita sudah bertahan sudah berapa tahun? Mau 77 tahun, ya kan? 2022 bulan 1945 77 tahun. Karena kita punya 4 pilar itu, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, kita punya Pancasila. Jadi kita ada satu contoh negara yang kita lihat, negara seperti Korea, satu Korea namanya, sebelah Korea Utara, sebelah Korea. Kenapa tidak punya 4 pilar, tidak punya Pancasila, tidak punya Bhinneka Tunggal Ika? Kita ini hebat. Berapa suku kita? Kita ini nama agama yang diakui oleh negara. Orang di Suriah, sama dia berantem, ya kan? Di Afghanistan berantem juga dia. Kita Indonesia hidup tenang, santai, orang sekarang dalam bulan suci Ramadan orang semua yang mau berpuasa, yang mau tarawih, yang mau apa, apalagi sekarang ini setelah selesai pandemi sekarang sudah bebas. Semua sudah tahu Pancasila. Ini bukan sekolah. Tapi tetap semua akan kebagian. Hadir dikasih homeschool. Gitu. Nyanyi siapa bisa nyanyi? Coba. Ini bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Iya kan? Ini dari mana? Orang tadi orang Papua nyanyi lagu dangdut, orang Bugis nyanyi lagu Papua. Itulah Indonesia. Oke. Masuk cinta koplar. Kita tanah kasih dengan adat soso masuk minangkabau. Jago tuh.
tiga tanda kasih. Lumayan nih. Lipat-lipat bagaimana? 100 pica guys. Pak Lurah sudah mengimplementasikan juga nilai-nilai 4 pilar itu. Jadi apa yang kita lakukan tiap hari itu ada di semua di dalam 4 pilar itu. Di Pancasila ada, Bhinneka Tunggal Ika ada, NKRI ada, Manusia Prima juga ada, semua dalam situ semua. Jadi kalau apa yang kita buat baik demi untuk kebersamaan kemanusiaan, lihat saja Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan sosial, semua lengkap semua. Jadi sila-sila lengkap. Jadi apa yang kita lakukan tiap hari dalam kehidupan kita, itulah 4 pilar yang kita lakukan. Kalau ada yang pergi bakar rumah orang, itu berarti dia tidak mengetahui nilai-nilai Pancasila. Jumain aja seorang Muslim, begitu saudara tetangganya lagi bangun gereja, datang bawa kelompoknya anak-anak kampus. Pemuda Kampung Salam. Kampus namanya. Komunitas Kampung Salam namanya, disingkat kampus. Saya juga tahu. Mereka kemarin rame-rame bersihkan tempat sampah yang di situ, yang tadinya berbau busuk, pemandangan jelek, akhirnya mengganggu mobil lewat di situ segala macam. Orang akan lewat, wah orang masyarakat di Rufai kampung apa, Kampung Garam, Kampung Salak itu tidak benar. Tapi begitu mereka merubah itu semua menjadi bersih dan rapi kembali. Saya melihat di media sosial mereka bersihkan semua. Itu bagian dari implementasi pelaksanaan Pancasila itu sendiri. Jadi mari kita saya titipkan sebagai anggota DPR dan juga anggota MPR, titipkan kepada warga masyarakat yang ada di Kelurahan Tanpa Garam ini supaya terus mengimplementasikan apa yang ada dalam Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Tetap kita pertahankan untuk menjaga negara kita ini tetap utuh, langgeng sampai kiamat. Setuju? Kurang kencang. Kita menjaga negara kita sebagai utuh, langgeng sampai kiamat. Setuju? Kalau lebih kencang lagi pasti masuk surga. Setuju? Saya amin. Kita akhiri sampai sekian, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita selalu. Ya, mau bertanya apa saja, baik itu berkaitan sama hal-hal yang bersifat lingkungan atau apapun juga namanya. Bisa. Yang di kota pasti tidak ada nomenklatur yang namanya desa, namanya kelurahan. Kalau di Papua kita bilang kampung, dana kampung. Emang dana kampung itu kita sahkan tahun berapa ya? 2015 itu disahkan diberikan kepada seluruh kampung dan desa. Kalau di Papua itulah kampung. Emang di kelurahan tidak ada, karena kelurahan dianggap di tempatnya itu yang desa namanya itu, maksudnya itu desa
yang ada 3T, terbelakang, terjauh, terdepan. Dan kriteria untuk mendapatkan jumlah dananya juga berdasarkan tingkat kesulitan, luas wilayah, jumlah penduduk desa tersebut. Kita ini ada 77.000 desa kalau tidak salah, seluruh Indonesia yang mendapatkan dana desa itu. Kelurahan harusnya mendapat limpahan dari kota. Jadi kalau sistem pemerintahan yang benar adalah misalnya lurah mengajukan program ke tingkat yang di atas. Kalau di Papua namanya distrik, begitu ya Pak Lurah ya. Ajukan ke distrik ajukan ke wali kota. Itu. Kalau desa itu memang dana desa juga pertama itu tidak langsung ke rekeningnya, tetapi melalui kabupaten juga. Nanti di desa ada dibentuklah kepala desa dan Bamuskam, Badan Musyawarah Kampung. Bamuskam dan kepala desa bersama Bamuskam itu sama dengan DPRD ya, Badan Musyawarah Kampung, bersama kepala desa membuat program, ajukan ke kabupaten turunkan anggarannya. Jadi misalnya contoh aja lah, saya ke desa Waliam di Jambuga itu masuk Kabupaten Sorong, karena Pulau Salawati kan dibagi dua, sebagian masuk Raja Ampat, sebagian masuk kabupaten. Nah, mereka di sana kepala desanya, kepala kampungnya sama Bamuskam membuat program mau pasang lampu solar cell sekian, diturunlah anggarannya itu untuk belanja solar cell. Dan dana desa ini juga tidak bisa digunakan oleh kepala desa atau kepala kampung itu sesuka hatinya tanpa persetujuan bersama dengan Bamuskam. Begitupun juga sama, wali kota Sorong tidak bisa menggunakan anggaran pemerintah APBD kota Sorong tanpa persetujuan dari DPRD. Itu undang-undang. Kalau memakai anggaran itu tanpa persetujuan dari DPRD, itu melanggar aturan dan bisa kena sanksi pidana. Memang di kelurahan Pak Ketua RT Pak Bonifasius memang belum ada, karena anggarannya dianggap masuk di kota. Yang namanya kelurahan itu masuk di kota. Macam Jakarta, kota itu ada kelurahan, tidak ada kampung atau desa. Yang dibagi ke daerah itu dana desa. Harusnya dari RT, RW yang mengusulkan kepada lurah ke camat, atau kepada distrik kepada wali kota. Wali kota tentu bukan wali kota, tapi melalui OPD yang membidangi program yang diminta itu. Itu. Begitu Pak Boni, jadi bukan soal keadilan, tapi kalau Bapak nanti mau ini, Bapak jadi kepala kampung di Arfak sana, mau tidak, itu tidak lihat kota Sorong lagi, tidak lihat mobil banyak, itu resikonya, gitu. Jadi orang di Tambrau bisa dapat dana desa, orang di Ayam. Saya kira begitu, terima kasih.